hilang. Oh ya. HP hilang nih. Kita di sini akan bikin Halo, guys. Q&A. Oi. Orang nanti ini nggak aku cut, nggak aku edit. Kalau aku nggak malas aku edit. Ayo, aku lah yang baca, diem kamu. Enggak takut. Yang pertama ya, apa momen yang paling memalukan yang pernah kita alami? Jadi kamu dulu. Soalnya aku kalau di hidup Dalam satu momen. Iya, aku soalnya nggak pernah memalukan sih, BTW. Kepleset di mamiku. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritain hal yang paling bener-bener memalukan gitu loh. Yang kayak kamu bakal inget walaupun kamu udah punya anak sekarang. Dikira corona. Iya bener. Coba ceritain. Kemana? Ya kan kamu. Kan kamu saksinya, kan gue pingsan. Ya kan kamu. Gimana? Caranya gimana? Kamu tuh seharusnya gimana? Kamu malunya tuh gimana gitu loh. Diusir anjir. Tahu nggak kenapa dia bisa pingsan? Gara-gara pakai hijab. Lihatlah, anomali di keluarga kita itu ada dua. Yang pertama Abel, yang kedua aku. Yang Abel ini nggak bisa pakai hijab sama sekali. Kalau pakai hijab dia kebakaran guys, sampai pingsan. Sumpah kalau ada aku fotonya, videonya aku cari dulu ya nanti. Anjir. Terus itu waktu COVID. Minta tolong dulu lah. Buka dulu lah. Tidak bisa kan? A few moments later. Jadi ceritanya guys, aku kan sama dia lagi mau main di suatu supermarket lah ya. Nah, supermarketnya ini ada lantai 3. Yang lantai pertama itu supermarket, yang kedua itu tentang apa namanya? Baju-baju. Yang ketiga itu main games gitulah. Nah, aku sama dia sama ponakanku satunya mainlah kita. Terus dia sudah mulai kayak agak oleng tuh sebenarnya kan. Aku ajak omong dia udah mulai oleng. Maaf, ada suara berisik dari luar. Terus habis itu pas aku udah mulai belanja nih, dia begini. Terus tiba-tiba dia nabrak bukan etalase, rak yang isinya apa? Mie. Rak yang isinya mie guys, ya Allah. Itu pas waktu itu zaman korontul. Jadi orang-orang itu kayak hektik gitu loh. Takut apa? Takut dia kena corona guys. Yang paling memalukan adalah aku karena dia sudah nggak sadar. Yang paling malu adalah aku. Kenapa? Karena digini sama Pak Satpam. Mbak, ini bawa pulang aja. Kalau nggak bawa pulang nanti ini ada yang panggil ambulan. Nanti tambah ribet lagi kamu bawanya gimana? Kalian tahu guys, seumur-umur nggak pernah diusir gara-gara dia pakai hijab ya, terus diusir. Di sana mainnya. Nah, kalau aku hal yang memalukan adalah yang bakal ku inget ya. Kalau di mamiku tuh enggak. Aku pernah kepleset di mana coba? Di Masjidil Haram. Bener-bener pakai baju putih ya guys ya. Ya udahlah, itu hal memalukan lah pokoknya. Tapi memang lebih memalukan dia sih. Soalnya hal yang memalukan di aku itu ya nggak segong dia lah pokoknya. Pertanyaan kedua, apa kebiasaan anehku yang paling mengganggu buat kamu? Makan. Kenapa emangnya aku makan? Ya Allah, kok aku baru tahu namanya? Lambungmu tuh di luar nalar. Enggak, aku biasanya manusia pada normalnya. Ya kan? Normal. Iyalah. Lah teman-temanku kayak gitu semua coba. Ayo, apa? Itu wajar gak sih guys? Abis kita makan ini, makan itu, kita beli ini, beli itu. Wajar gak sih? Kalau menurut dia enggak. Kok bisa kataku? Kan dia yang gak normal ya berarti kan? Gajah guys. Lambung gajah. Enggak. You know, gajah. Emang kenapa sih? Anehnya itu ya apa?
Nggak kenyang. Letak keanehannya itu di mana? Karena kamu nggak punya kenyang. Emang iya enggak? Sudah makan geprek sama nasi, cari martabak. Itu wajar nggak sih? Jadi kayak ada makanan pembuka, makanan berat, jadi ada dessert juga penutupnya kan? Salahnya satu kotak dihabisi sendirian. Enggak, kan aku suka berbagi. Aku beli itu supaya orang-orang juga makan gitu. Ya kan? Setuju nggak kalian? Setuju pasti sama pikiranku. Kalau aku ya kebiasaan anehmu yang paling mengganggu buat aku adalah Kayaknya aku gak pernah aneh. kok bisa ada orang yang kalau pakai hijab itu masih marah-marah, yang nggak bisa pakai hijab padahal pas SMP dia pakai hijab, yang kalau kemana-mana Idul Fitri, Idul Adha dia berhijab. Kok bisa dia aneh sih menurutku, nggak bisa pakai hijab itu loh. Pakai hijab masukan pun dia begini guys, gini. Astagfirullahaladzim, jelek banget. Minta hidayahnya ya Allah. Itulah itu. Yang pertanyaan ketiga ya, apa kenangan masa kecil kita yang paling kamu ingat sampai sekarang? Apa anjay? Kaki masuk roda sepedamu. Kaki masuk. Roda sepeda pencal. Emang iya? Kapan anjay? Allah Kapan? Akbar. Kapan anjir? Terus kamu bilang sama aku, jangan bilang-bilang bude ya. Jangan bilang-bilang bude. Bengkak jir. Iya kak. Umur berapa itu anjay? Kamu kok masih ingat? Di depan rumah Letika deh. Waktu mau beli-beli, gak jadi. Kamu berarti kena rojinya sepeda dong? Betul sekali. Jangan kayak gitu loh. Bener-bener keles-les gitu. Terus gak luka? Pertanyaan macam apa itu? Ada bekasnya nggak Anjir. Ada lah. Kalau aku ya, yang bener-bener ku inget sampai sekarang adalah, jadi ceritanya budeku ini punya usaha kolam renang ya kan? Salim. Kalian tahu dia ngapain? Dia pura-pura tenggelam dan kayak ngeprank orang, tolong. Nah orang ini sergap terus renang terus pas orang renang ke dianya udah kabur. Kan tolol gitu loh, laknat emang. Kita percaya guys, idenya dari dia. Kapan gak ada ya? Sorry guys. Ini soalnya lagi sama ini toddler. Nah lanjut ya, pertanyaan yang keempat. Ceritakan kenapa kamu bisa jadi anomali di keluarga kamu. Di keluarga kita sih sebenarnya. Separah itu jir. Iya kan, anomali di keluarga kita kamu. Gara-gara apa ya? Nih ya, nih di angkatanku itu anomalinya aku. Gitu loh. Di angkatannya dia, jangan di angkatannya dia. Di angkatan semua angkatan dia anomalinya. Gitu loh. Jangan percaya guys, bohong. Enggak guys, kalian bisa melihat kan perbedaannya? Cepat. Penyebabnya Iya. ya keluarga sih. Kenapa kok. kamu lebih enak berpakaian seperti ini kah? Jadi kayak ya udah ini aku gitu. Iya dong. Tapi kamu ngerasain pas waktu pakai yang tertutup itu gimana? Nggak enak kah? Apa karena itu? Tahu gak guys nih, ku ngomongin ya kalian. Dia sampai diginikan sama bapakku. Bel, kamu ayo wes tak beli baju 10 setel. Ngomong kayak gitu. Kamu pakai celana pendek padahal kamu udah punya suami, udah berlaki gitu. Kalian tahu? Dia cuma minta uangnya. Dia cuma minta uangnya. Udah mbak, uangnya ke aku aja, nggak usah bajunya kan. Kurang ajar gitu loh. Cepat. Bener guys, dari aja. Kalau aku sih anomalinya karena ya apa ya? Kalau aku lebih suka karena aku orangnya nggak mau diem.
Jadi kayak udah TikTok kayak joget-joget ngapain itu passionku. Kalau dia kan jogetnya di salon horek gitu loh. Kalau aku kan TikTokan. Kalau dia horek. Nanti kirim ya. Probolinggonya tuh Probolinggo banget gitu ya. Ya, nanti ini ya, kirim ya videomu yang horekan sama anjay, ngamuk anaknya tidak menerima. Udah boleh. Jadi anu ya, apa nanti kirim ya kamu pas waktu horekan sama bojomu ini loh. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan nggak tahu agama lo, jangan kayak setan, jangan pura-pura bego, pura-pura gila lo. Ini pertanyaan yang kelima. Ceritain sekocak apa masa SMP kamu? Apa ya, aku lupa lagi. Yang kocak banget deh. Ketahuan di depan kop sisi. Itu gue lebih ke gue. Serius kamu? Iya, terus SMP tuh. Maksudnya, ketahuan. iya, maksudnya kamu di daerah sekolah? Ada ruang guru. Geblek hirup daya di runtah ini runtahnya. Terus aku pura-pura nangis karena ketahuan biar gak panggilan orang tua. Gak boleh gitu, Dek. Pura-pura Tuh, Papa, nangis. Papa. Oh, Jalan. berarti kamu manipulatif banget dong orangnya. Manipulatif banget gak sih? Kan biar gak panggilan orang tua. anjir. Kalau aku terus Ribet. akhirnya gak dipanggil beneran. Enggak dong. Karena aku bilang orang tua aku gak ada. Kalau aku ya, momen terkocakku adalah pas SMP aku pernah buang tasnya temenku ke tempat sampah gara-gara aku kalah saing nilai bahasa Arab. Itu kocak banget sih sampai Itu iri dengki sih, guys. sebenarnya iya, cuman kayak tasku tuh taruh di atas lemari sama dia. Kalau tasnya dia aku taruh ke tempat sampah supaya bau gitu loh. Kalau aku kan cuma ke lemari, mainnya wes dapat aku tasku. Kalau dia harus nyuci dong, ya mampu sampah. Itu kocak banget sih. Pertanyaan ke-6. Dulu punya sahabat yang berkhianat gak? Ceritain. Gak enak lagi gue. Dah, kan sudah berkhianat. Gimana sih? Masalahnya tantenya itu temanmu, anjir. Katanya itu temannya. Oh, I know. Ya nggak apa-apa sih, ya. Nanti kan ku tit. Selain itu deh, selain itu nggak ada. Emang kamu tengkar sama itu kenapa sih? Oh nanti ku titit aja. Yang tadi temennya temenmu itu ku titit. Apa yang masalahnya? Bisa lupa. Maksudnya kenapa? Masalahnya sudah lupa. Cuman Apa kan sih yang kamu pernah ngomong. Kamu ingat? Iya dong. Itu yang paling ku ingat. Masalahnya ini bukan mas satu, anjir. Ngapain berantemin? Ya kan, guys? Oh kamu bertengkar gara-gara? Enggak kan ngomongnya sama kamu gitu. Oh. Kalau sama dia? Ya. Sama yang sahabatmu berkhianat. Soalnya kamu kan dulu tuh kayak lem sama Anjir. perangko gitu loh. Sendok garpu saling melengkapi. Jadi kemana-mana kalian bareng gitu loh. Oh, keramat ini. Salah paham sih. Keramat. Siapa kamu? Si anjir. Oh kamu sekarang sudah nggak sahabatan sama dia? Sudah ini sih. Mak, sekarang sih udah baikan lagi, anjir. Sudah baikan lagi. Oh itu namanya Karena apa tuh?
Ada orang 3 sih. Oh, ngerusak hubungan kamu, sahabat kamu. Makanya ngerusak persahabatan. Berarti yang ngerusak cewek juga dong. Iya dong. Dan kamu itu sahabatmu juga. Temen sih. Gara-gara apa sih? Gara-gara miskomunikasi kah atau apa? Yes. Kalau aku sih dia ini, aku sahabat itu benar-benar kayak aku pertama kali ngeliat punya sahabat yang benar-benar kayak wow gitu loh, kayak dia bisa mengganti posisi Galuh pas waktu aku nggak sama Galuh menurutku. Ternyata guys dia berkhianat banget gara-gara dia sama Oke. kamu tahu lah pasti orangnya. Ya. Sampai sekarang nggak mau baikan. Ya baikan sih baikan, cuman untuk menjadi sahabat lagi Seperti dulu lagi tidak ya. jangan harap tuh Alamak najisnya. buang-buang kamu sana kayak tempat sampah raimu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu Bel. Kok aku diajarin dia soalnya. Oke, pertanyaan ke-7 ya, lanjut. Lanjut. Pernah nembak cowok duluan nggak? Goblok. Ceritain. Gak pernah lanjir. Masa? Sumpah. Masa? Selaku ini. Kacau. Kayaknya kamu pernah deh. Kalau aku sih jujur li aku pernah memang, cuman karena cowoknya worth it. Itu zaman-zaman SMA. Maafin aku ya, ayangku ya. Sekarang aku udah punya pacar. Itu bukan aku ini mbak. Itulah. Ya itu gara-gara cowoknya memang worth it guys. Apa namanya? Hafal Al-Quran gitu-gitulah, bagus lah orangnya, kaya, ganteng, terus otaknya cerdas, woi pokoknya Gak jadi. perfect banget lah. Perfect banget. Gak jadi magic. Sorry. Soalnya hafal Al-Quran ya. Aku hafal juga. Juz 30. Ya itu pun Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Anas aja. Damn. Pertanyaan yang ke-8 adalah apa tadi? Ceritain masa kecilmu yang kamu rindukan. Tidak ada. No. Kenapa emang? Nggak pengen itu tak kamu kembali ke Segak menyenangkan itu, segak worth it itu. Kalau aku sih pengen banget sih. Soalnya aku kan dulu kurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku punya ibu. Kalau sekarang kan aku piatu. Kok gelap? Pertanyaan yang ke-9. Kalau nggak bisa tidur, kamu biasanya ngapain? The Bluetooth device is ready to pair. Aku tahu sih kamu. Kalau kamu kan bojomu, ya kan? Enggak ya guys, jangan didengarin ya guys. Kalau nggak Lah, emang bisa kenapa? tidur, aku itu main HP. Lah aku pikir kamu minum Antimo 10 saset. Antimo menyenangkan. Bukan saya ya. Enggak, aku tahu tips itu dari kamu. Nanti aku cari teksnya, pasti masih ada. Nanti aku taruh di sini kalau ada. Ya, sudah tidak ada deh, karena WA aku ganti-ganti. Ya kan aku nggak pernah ngapus chat. Wah, aku kan pernah ganti WA ya, lupa. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, aku sebenarnya wudhu, terus juga habis itu aku sholat, aku baca Al-Quran. Habis banget telinga gua. Seenggak worth it itu kah aku ngomong kayak gitu? Kalau aku sih lebih ke guling-guling, kayak ngamuk, terus habis itu kalau bisa aku Kurang nangis. enak sih. Kalau ini bahasa apa? Hah? Dia bisa tidur kan? Kan kurang bisa tidur. Gitu maksudnya. Next. Pertanyaan terakhir. Pesan untuk orang yang udah nyakitin kita. Tobat deh. Sholat, ngaji. Astagfirullahaladzim. Ini banget. Kalau aku ya, pesan untuk orang yang nyakitin aku, hidup lebih lama deh kamu ya, hidup lebih lama, terus biar kamu tahu sengsaranya hidup di sini tuh kayak apa. Ya itulah. Mantap. Tobat. Dari tobat sih, lebih ke Sholat. Gak ada kaca kan?
Damn. Gitu. Apalagi aku ada pertanyaan di luar ini sih sebenarnya. Ceritain satu hal yang sampai sekarang kamu tutupin dari suamimu. Takut. Sensor ya. Iya. Gimana ya? Sumpah demi Allah. Hah? Damn. Hah? Oh. Lah enggak. Lah, itu maksud gue. Kan gue nggak pernah ngaku. Oh iya. Ya, Tapi dia kan- tahu sih. Iya, iya. Tapi aku kan nggak ngaku. Kan nggak denger dari aku. Udah, kalau kayak gitu mah suamimu udah tahu. Ah, gak serunya. Apa mungkin kamu habis chattingan sama mantanmu? Oh, pas sudah hubungan. Iya. Gak ada ya, kan aku jujur. Wah, Kan aku sangat jujur. berarti green flag dalam rumah tangga nih, nggak pernah toxic, nggak Oh pernah, jelas. nggak pernah red flag. Terus ada hal momen yang pas lebaran kamu nggak suka kalau itu lebaran gitu? Aku nggak suka kalau itu lebaran. Iya, maksudnya, oh saya ketemu orang banyak, aduh saya maaf-maafan, bisa nggak sih nggak usah lebaran gitu loh. Nah, maksudnya lebaran itu kan identik dengan kita maaf-maafan, terus kita kayak ke rumah saudara nih satu-satu, itu ribet gak sih? Enggak sih, karena aku kan kamu kan banyak banget yang harus kamu samperin. Iya emang, makanya aku nggak mau. Kalau aku sih bodo amat ya kan. Kalau aku pengennya tuh lebaran, kita buat acara mungkin dari keluarga ini, nah hari ini di rumah siapa, udah nggak usah kayak bales-balesan kayak harus ke rumah inilah, dia ke rumah kita, aduh capek banget sumpah. Aku sih bodo amat ya kan. Ini, aku pengen tahu pada penilaian kamu sama tetangga kita di sini gimana? Jujur aja guys, kita ini udah punya tetangga kita nih jauh. Tapi Oke, kamu pernah guys. ngedenger soal kamu, maksudnya soal keluarga kita jelek gitu gak di tetangga? Jadi kayak tetangga tuh ngomongin keluarga kita, bukan cuma kamu loh ya, keluarga kita semuanya. Dan kamu, Kalau tetangga enggak sih. kalau kamu pegel gitu loh, dan kamu pegel gitu loh. Kalau tetangga enggak sih, mungkin saudara sendiri ya. Lebih ular dari ular.